Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saya juga menyapa yang mengikuti melalui YouTube maupun radio. Selamat bergabung di ibadah yang kedua Reform Exodus Community Lokal Nginden. Baik, pada saat ini saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Dan sesaat lagi mari kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru hari lepas hari rahmat-Mu bagi kami. Pada saat ini jikalau kami bisa ada di tempat ini, itu pun karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami meresponi undangan Allah untuk bersekutu dengan Engkau dan Yang Kudus. Dengan satu keberanian, Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan melimpahkan berkat dan rahmat-Mu sepanjang ibadah ini. Dan nama-Mu yang akan kami tinggikan. Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hati kami siap ya Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau bermaksmur di antara suku-suku bangsa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu. Di antara semua bangsa
Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari saat ini setiap kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Dengan kesungguhan hati, kami datang di hadapan-Mu. Mengakui setiap dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami anak-anak-Mu yang banyak kali berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku janji tidak akan mengulanginya. Tuhan, beri aku satu kali lagi kesempatan. Tuhan, aku mau taat. Tapi sebanyak itu pula kami gagal. Kami mengulangi kesalahan yang sama. Sebanyak itu pula kami tidak taat akan perintah-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang sabar. Kasih-Mu berlimpah atas setiap kami. Pengampunan-Mu selalu tersedia bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam keberdosaan kami, di dalam ketidaklayakan kami, Engkau masih melayakkan. Engkau masih mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Karya salib yang Yesus kerjakan memberikan kita jaminan keselamatan. Oleh karena itu, mari dengan segenap hati kita turut perintahnya, kita bersuka cita bekerja bagi Dia. Bersama-sama kita pujikan. Ku bersuka cita kerja baginya, hey, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita kerja hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita bersuka cita kerja bagi Dia, sungguh-sungguh bersuka cita memuji Dia. Ku bersuka cita kerja baginya, hey, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Sukacita, sukacita. Bersukacita kerja baginya, hey, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis. Perisai iman yang akan memadamkan semua panah dari si jahat. Dan firman Allah yang akan menjadi ketopong keselamatan dan pedang roh. Majulah Laskar Kristus. Mari setiap kita menjadi Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, maju berperang. Ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Melihat panjinya, iblis akan mundur. Laskar Yesus Kristus, majulah Melihat terus. panjinya,
pujian bergema, musuh gentarlah, umat semua nyanyi puji Tuhannya. Maju Laskar Kristus, maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Mari setiap kita menjadi umat Tuhan, kita maju, kita bersatu, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hanya kemuliaan, hanya pujian ditujukan kepada Dia, Sang Raja. Majulah umatnya, hai bersatulah, nyanyikan pujian, sorak menanglah, mulia bagi Tuhan Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Ikut panji Yesus, pasti kita menang. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebagaimana anak manusia datang untuk melayani, demikian pula setiap kita mau melayaninya. Sebagaimana karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, begitu pula kita mau setia melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu.
kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini benar-benar keluar dari hati kami. Kami mau setia sampai akhir menutup mata. Biarlah pujian ini benar-benar kami mau menghidupinya. Kami mau melayani-Mu sampai di garis akhir. Kami mau melayani-Mu sampai suatu saat kami bisa melihat di dalam Engkau kami menang. Karena kekuatan-Mu kami menang dan kami mendapatkan mahkota kehidupan. Ya Tuhan, kami menyerahkan. Jikalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi satu pegangan bagi kami untuk kami terus melayani-Mu. Karena kami tahu di dalam kelemahan kami ada banyak tantangan. Ada iblis yang senantiasa menggoda kami. Ingin kami ini jatuh. Tetapi Tuhan, tolong kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Injil-Mu boleh diberitakan dengan jelas pada saat ini. Engkau menolong kami semua. Anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarkan. Engkau menolong hamba-Mu juga boleh menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Kita bersyukur kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita dari Perjanjian Baru. Kita akan belajar dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, siapa di sini yang sudah terlibat di dalam pelayanan apapun itu? Mungkin main musik, aser, pendoa, WL, singer, pemerhati dan lain sebagainya. Siapa di sini yang pernah ambil bagian dalam pelayanan? Ya, semua pernah ya. Mungkin di dalam kemajelisan juga dan lain sebagainya, guru sekolah minggu. Saya yakin kita semua pernah menjalani itu dan saya yakin kita sepakat bahwa pelayanan itu bukan perjalanan yang gampang. Ada banyak halangan, ada persoalan pada waktu kita mengerjakan pelayanan itu. Pergumulan dan pelayanan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sahabat karib yang tidak terpisahkan. Saya mengatakan demikian bahwa tidak ada pelayanan yang tanpa tantangan. Apalagi kalau dilakukan dengan benar dan kesungguhan. Pelayanan yang dilakukan dengan benar dan kesungguhan itu pasti akan banyak menghadapi tantangan. Ketika kita mengerjakan dengan segenap hati, ketika kita mengerjakan dengan tulus, ketika kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tidak setuju, ada orang-orang yang mengkritik kita, ada orang-orang yang mengatakan kamu itu kok sok suci. Ada orang-orang mengatakan, alah ngapain kita harus lurus di dalam mengerjakan sesuatu. Di luar sana masih ada pilihan untuk kita melakukan hal yang lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang lain ketika kita mengerjakan dengan benar dan kesungguhan. Itulah pelayanan Bapak Ibu. Dan ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita memberikan sikap ketika kita menghadapi tantangan? Beberapa orang mungkin akan langsung putus asa, akan langsung menyerah. Ya sudahlah kalau begitu aku enggak mau pelayanan lagi. Ketika aku pelayanan ada banyak tantangan, beberapa orang menentang. Ya sudah, aku akan meninggalkan semuanya. Berhenti pelayanan. Tapi juga ada sebagian orang itu yang melanjutkan pelayanan tetapi tanpa pengharapan. Ya pokoknya pelayanan jalan begitu.
Yang penting aku tetap maju. Tapi tanpa pengharapan. Dan biasanya ujung-ujungnya sama saja, akan tertekan dan menyerah di tengah jalan. Tapi ada juga ketika meresponi tantangan itu, mencari sesuatu yang mempermudah keadaan. Contohnya misalkan begini, ketika kita mengerjakan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, lalu ada tantangan, kamu itu kok terlalu mengikuti firman Tuhan, mbok ya melenceng sedikit, mbok ya tinggalkan sedikit lah, ngapain itu harus saklek begitu, ya sudahlah, jenjang sedikit lah, ikut-ikutan dunia. Akhirnya apa? Kompromi, ya kan? Kompromi dengan dosa, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya aku melakukan ini, pelayanan ini, entah itu di keluarga, di pekerjaan, ya sudahlah, melenceng sedikit, nggak apa-apa, yang penting aku aman. Bahkan di beberapa golongan hamba Tuhan ketika pelayanannya menghadapi tantangan sorotan, akhirnya apa? Mengorbankan kebenaran. Tidak mau menegur dosa, yang penting aman. Kenapa? Nanti kalau menegur dosa, nanti hubungannya nggak enak. Belum lagi kalau orang itu akhirnya tidak baik lagi sama kita. Waduh, sudahlah, jaga amannya aja, begitu. Kompromi begitu. Tapi juga ada sebagian yang tetap melayani dengan sikap hati, dengan cara-cara yang benar. Tantangan boleh ada. Tantangan memang tidak terhindarkan. Tetapi hati yang tertuju kepada Tuhan harus tetap. Sesuatu yang dikerjakan harus dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, itulah yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Pada waktu kita melayani, pada waktu kita mengikut Tuhan. Pada waktu kita berusaha untuk mengerjakan kebenaran. Mungkin ada banyak sekali yang membuat kita memiliki alasan untuk meninggalkan itu. Tetapi biarlah firman Tuhan pada saat ini, kita akan dikuatkan kembali. Kita akan belajar bagaimana kita melayani dengan benar. Bukan hanya melayani dengan benar, tetapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita memiliki konsep pelayanan yang benar. Konsep teologis yang benar. Konsep itu mendahului setiap tindakan kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu akan sangat berpengaruh dengan apa yang akan kita lakukan. Mengapa? Ketika kita memahami mengapa, gitu, maka kita akan bertahan di dalam menjalani bagaimana aku akan mengerjakan itu. Nah, mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang kedua. 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Ini merupakan satu permulaan atau perikop yang baru, tetapi masih berkaitan dengan pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, dan saya memberikan outline terlebih dahulu seperti apa kita akan mempelajari bagian ini supaya nanti kita tahu urutannya, alurnya itu seperti apa pemikiran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, penulis bagian ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan menemukan alasan pelayanan itu apa. Apa yang menjadi dasar Paulus mengerjakan semuanya itu? Apa yang menjadi alasan kuat untuk Paulus tetap bertahan di dalam pelayanan itu? Yaitu kita akan menemukan kemurahan Allah di sana. Lalu bagian yang kedua, bagian besar yang kedua, ketika kita menemukan kemurahan Allah, ketika kita merasakan kemurahan Allah, atau di dalam bagian ini secara khusus, Paulus menemukan, merasakan, menikmati kemurahan Allah, maka dampaknya itu apa?
Ya, konsekuensinya itu apa? Ketika dia mengerjakan pelayanan itu bagaimana? Begitu. Nah, di situ kita akan menemukan tidak tawar hati di dalam pelayanan. 1B. Lalu dia juga melayani dengan ketulusan. Itu ayat yang kedua. Dan ketulusan, apa sih yang dimaksud melayani dengan ketulusan? Itu dijabarkan lagi menjadi 3 bagian ya. Kalimat penjelasannya itu tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah, dan dia siap untuk diuji. Ya, dia membuka diri untuk diuji. Jadi kurang lebih outline-nya seperti ini. Amin. Oh enggak ya. Langsung berdoa penutup. Enggak ya. Mari kita akan melihat satu persatu bagian ini. Yang pertama adalah alasan pelayanan, yaitu kemurahan Allah. Alasan pelayanan, kemurahan Allah. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan atau diawali dengan satu kalimat, oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah. Kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati dan seterusnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa walaupun ini pasal baru, pasal 4, sesuatu yang baru yang dibicarakan oleh Paulus, tetapi sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, keterkaitan itu ditunjukkan di dalam beberapa hal. Misalkan kata sambung karena itu. Jadi pasal 1 dimulai dengan kata sambung karena itu. Atau sehubungan dengan hal ini. Nah, kata sambung ini merujuk kepada merujuk kemana? Yaitu merujuk ke bagian sebelumnya. Merujuk kepada pelayanan mulia di dalam Kristus. Yang beberapa bulan lalu telah kita pelajari. Bahwa Paulus mengerjakan satu pelayanan yang baru. Pelayanan perjanjian baru. Pelayanan yang membawa pada kehidupan. Paulus mengatakan itu pelayanan yang mulia. Nah, oleh karena itu merujuk pada bagian sebelumnya. Lalu juga ada kata benda pelayanan. Pelayanan. Nah, pelayanan itu sekali lagi sedang merujuk pada satu pelayanan tertentu. Pelayanan itu. Pelayanan yang mana? Pelayanan itu, bukan pelayanan yang lain. Ada banyak pelayanan. Ada banyak pelayanan, tetapi Paulus secara khusus itu merujuk pada pelayanan itu. Itu bukan sembarang pelayanan. Pelayanan itu adalah pelayanan perjanjian baru yang membawa pada kehidupan. Jadi sekali lagi ini masih ada kaitannya. Walaupun masih memikirkan jenis pelayanan yang sama, sekali lagi itu fokusnya pembicaraannya itu tentang pelayanan mulia, pelayanan perjanjian baru. Tetapi fokusnya sekali lagi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang lain. Dia tidak menyoroti sifat pelayanan itu. Kita kemarin sudah bahas ya, sifat pelayanan yang mulia itu seperti apa. Itu sudah panjang lebar itu dari ayat 1 sampai dengan yang ke-18 pasal yang ketiga. Nah sekarang ini Paulus itu lebih menyinggung tentang dasarnya. Tentang alasannya bagi pelayanan itu. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apa yang menjadi dasar atau alasan pelayanan itu? Apa yang menjadi alasan kuat terhadap pelayanan yang mulia itu? Nah, sebagian versi itu menerjemahkan ayat 1 itu seperti ini. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Itu terjemahan Indonesia juga seperti itu. Jadi makna yang disampaikan melalui terjemahan ini memang sudah benar begitu ya, sudah benar. Ini enggak melenceng dari kaidah bahasa Yunaninya. Tetapi kalau kita mau menerjemahkan secara hurufiah, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi di sana itu dikatakan begini kurang lebih, kami memiliki pelayanan ini sebagaimana kami telah ditunjukkan kemurahan ilahi itu. Jadi ada kalimat sebagaimana kami telah ditunjukkan kemurahan ilahi itu. Jadi Paulus itu sedang mengkaitkan pelayanan itu dengan keselamatan. Ketika dia berbicara tentang kemurahan, ya,
Kemurahan itu berbicara tentang anugerah Allah. Berbicara tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kemurahan Allah, kita tahu semuanya. Kalau berbicara tentang kemurahan Allah, itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang berdosa. Kata kemurahan, di sini saya tulis ya, ada eleo. Itu kata yang sering muncul di dalam tulisan Paulus. Dan itu selalu objek dari kata kerja itu adalah ya, tujuan atau objek dari kata kerja itu adalah, kata kemurahan itu adalah siapa? Orang-orang berdosa. Kalau berbicara tentang kemurahan, itu selalu merujuk kemurahan Allah. Dan ditujukan kepada siapa? Orang berdosa. Ini beberapa contoh ayatnya, Bapak Ibu bisa melihat ya, yang kaitannya kemurahan Allah dengan orang berdosa. Atau juga berbicara dengan yang berkaitan dengan apa? Keadaan yang kurang baik. Nah, saya memberikan contoh, misalkan saya baca ya di dalam ayat yang Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Sekali lagi, ini berbicara tentang orang berdosa, berbicara tentang keadaan yang kurang baik dari objek yang menerimanya itu. Jadi misalkan ada satu orang yang mungkin menderita, yang mungkin dalam keadaan kekurangan yang sangat krisis begitu. Nah, kemurahan itu diberikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemurahan itu selalu berbicara tentang pertolongan, berbicara tentang sesuatu yang baik yang diberikan begitu kepada orang-orang yang sebetulnya tidak layak menerimanya. Nah, hal ini mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. Ketika kita mengkaitkan antara pelayanan dengan keselamatan, sekali lagi ketika kita berbicara tentang pelayanan dan keselamatan, maka ada satu kebenaran. Begini, mereka yang diselamatkan oleh kemurahan Allah, seperti yang Paulus tegaskan, itu seharusnya terlibat di dalam pelayanan untuknya dan melalui kemurahannya. Sekali lagi, mereka yang mendapatkan kemurahan dari Allah, seperti Paulus katakan, kami melayani karena sebagaimana Allah menyatakan kemurahan itu bagi kami. Kita belajar, mereka yang diselamatkan oleh kemurahan Allah itu. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak terlibat di dalam pelayanan untuknya dan melalui kemurahannya. Ini satu kebenaran. Kenapa? Karena kemurahan Allah itu diberikan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, seperti kita ini. Kemurahan Allah itu diberikan kepada kita. Kemurahan Allah itu diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan pertolongan karena kita ini kurang baik, bahkan bukan hanya kurang baik, karena kita ini memang tidak baik. Kita ini orang-orang yang memang berdosa. Orang-orang yang seharusnya dihukum, tapi kemurahan itu diberikan kepada kita. Oh, betapa kita ini seharusnya bersyukur. Betul? Di dalam dunia sehari-hari saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu diberi sesuatu oleh orang. Entah itu teman, entah itu atasan, entah itu pasangan. Siapapun itu memberikan sesuatu yang kita benar-benar butuhkan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Misalkan kita sedang butuh ini ya. Kita sedang waktunya membayar misalkan sesuatu, terus kita gak punya apa-apa, benar-benar gak ada harapan. Lalu tiba-tiba ada orang ini, aku bantu kamu gitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti seneng ya, pasti bersyukur. Pada waktu kita butuh teman, rasanya kita tidak ada tempat curhat, kita sendirian, lalu ada orang yang tiba-tiba datang. Lalu bertanya, bagaimana kabarmu? Apa yang aku bisa doakan untuk kamu? Wah, orang itu bisa langsung, ini rasanya jawaban dari Tuhan yang menguatkan. Gitu. Pasti Bapak Ibu akan merasa senang. Dan bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap orang-orang yang datang itu? Apakah Bapak Ibu akan mengatakan, ya wis lah, terima kasih ya, judes begitu? Atau kita tidak akan
merespon apa-apa, langsung kita terima pertolongannya terus kita pergi. Saya yakin kok enggak ya. Pasti kita akan, wah terima kasih ya. Wah engkau sudah menolong aku ini tadi benar-benar sudah ada jalan loh, ternyata kamu datang memberikan pertolongan. Waduh aku tadi itu sudah merasa putus asa. Aku itu sudah rasanya gak ada orang yang perhatikan aku, tapi kamu tiba-tiba datang, tanya kabarmu, lalu kamu mau mendoakan. Wah itu sesuatu yang membuat kita senang. Pasti kita akan baik kepada orang itu, betul? Nah demikian juga dengan kita. Kita ini orang berdosa, kita butuh pertolongan karena kita tidak sanggup melepaskan diri kita dari belenggu itu. Lalu Tuhan memberikan kemurahannya. Betapa kita akan bersyukur dan menikmati kemurahan Tuhan itu. Betapa kita akan memberikan sesuatu kepada Tuhan karena kita sudah merasakan kemurahannya itu. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang kemurahan Allah, objek yang menerima kemurahan itu bukan orang yang sempurna, bukan orang yang punya kekuatan. Justru objek yang menerima kemurahan Allah adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Itu objek kemurahan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menekankan kemurahan Allah ini sebagai dasar atau alasan pelayanan, maka Paulus sekali lagi sedang mengajarkan begini Bapak Ibu. Pelayanan adalah ungkapan syukur kepada Allah. Pelayanan itu bukan berbicara tentang pencapaian. Pelayanan itu tidak didasarkan pada kelayaan atau kecakapan kita. Bukan. Tetapi pelayanan itu adalah ungkapan syukur kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah mencurahkan kemurahannya kepada kita, maka seharusnya kita ini bersyukur, dan salah satunya wujudnya adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa sih Pak? Apakah melayani Tuhan itu harus di mimbar? Enggak. Apakah melayani Tuhan itu harus melakukan sesuatu yang bisa dilihat orang? Tidak juga. Ada banyak ladang pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita dan yang cocok bagi kita. Ada yang Tuhan tempatkan melayani jemaat Tuhan di area-area yang tidak terlihat oleh banyak orang. Berdoa misalkan, mempersiapkan segala sesuatunya di belakang, tetapi dampaknya besar. Ada pelayanan-pelayanan yang memang Tuhan tempatkan itu dilihat banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita sudah menempatkan diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Kita melayani di mana sekarang? Kita melayani di mana? Coba tanya pada diri Bapak Ibu, pada hati Bapak Ibu. Apa respon Bapak Ibu? Ucapan syukur apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk meresponi kemurahan Allah? Coba tanya. Pelayanan apa? Sebagai bagian dari tubuh Kristus, coba tanya. Aku sudah melakukan apa ya untuk Tuhan? Aku sudah melakukan apa? Atau kita selama ini hanya menuntut kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku, Tuhan tolong aku, Ini loh aku sedang bekerja begini repot, banyak pergumulan. Ya Tuhan berkati aku. Menuntut. Tanpa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini ya. Alasan yang paling kuat untuk kita melayani. Karena kita ini sudah menerima kemurahan Tuhan. Kita itu orang-orang yang Tuhan angkat menjadi anak-anaknya. Kebutuhan kita yang terbesar, penyelesaian masalah dosa, kematian, maut, semuanya Tuhan sudah atasi. Semuanya Tuhan sudah selesaikan. Itu alasannya. Lalu yang berikutnya adalah dampak. Dampak kemurahan Allah di dalam pelayanan. Ya, atau konsekuensi kemurahan Allah di dalam pelayanan. Masih di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Secara hurufiah artinya tawar hati atau kata ekakeo itu berarti adalah kehilangan hati.
kehilangan hati. Maksudnya bukan hatinya dioperasi, diangkat, itu bukan ya. Bukan itu. Apa yang dimaksud dengan kehilangan hati di sini? Jadi kata ekakeo itu paling tidak 6 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ayat-ayatnya di sini di Lukas, Galatia, 2 Tesalonika. Dan itu memiliki arti ya, yaitu sikap yang tidak jemu-jemu di dalam melakukan sesuatu yang baik. Terutama di dalam keadaan yang tidak baik. Di dalam keadaan yang tidak baik tetapi dia terus-menerus berbuat baik. Itu tidak tawar hati, itu seperti itu. Jadi contohnya misalkan ya, saya pernah menemukan seorang istri yang begitu baik sama suaminya, dia tetap mendoakan, dia tetap memberikan perhatian. Walaupun suaminya ini kalau boleh dibilang, waduh sudah kurang ajar banget. Lalu saya tanya sama dia pada waktu itu, apa yang menjadi alasan kamu untuk tetap mengasihi suamimu walaupun suamimu sangat jahat dan tidak peduli sama kamu? Jawabannya cuma simpel, aku tetap melakukan ini karena aku telah dikasihi. Sebetulnya kalau ngomong baik tidak baik, cuman beda area aja. Mungkin suamiku atau pasanganku tidak baik di area ini, tapi mungkin aku juga lebih buruk, tidak jauh lebih baik dari suamiku di area yang ini. Jadi dia tetap melakukan sesuatu yang baik, mengasihi, memberi perhatian dan lain sebagainya. Jadi dia tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik, seperti itu. Nah, di dalam terjemahan yang lain, tidak tawar hati, ya, itu adalah tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah, atau juga diterjemahkan di dalam New Living Translation, we never give up. Tidak menyerah, tidak tawar hati, atau tidak menyerah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pelayanan Paulus itu mungkin adalah salah satu orang yang paling banyak memiliki alasan untuk menyerah di dalam pelayanan. Paling banyak. Kenapa? Pada waktu Paulus ini pelayanan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan Paulus. Ditolak, pernah. Dikejar-kejar mau dibunuh, pernah. Terapung-apung di lautan, pernah. Digigit binatang buas, pernah. Difitnah, pernah. Apalagi? Saya yakin kalau pergumulan kita di dalam pelayanan ditolak, diabaikan, kita nyebutkan satu persatu yang berbeda. Saya yakin itu kalau dikumpulin semuanya pernah dialami oleh Paulus. Sungguhan. Diremehkan, pernah. Ingat pada waktu di awal-awal ini Paulus dibandingkan dengan apa? Guru-guru palsu. Beberapa jemaat mengatakan, wah itu lebih pinter. Orasinya baik. Lalu Paulus ngomong apa? Kami tidak datang dengan hikmat manusia. Ditolak, wah beberapa kali. Dikhianati beberapa kali. Paulus itu sampai ngomong Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Dia menyimpulkan begini ya. Ketika dia ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Dia itu ngomong begitu. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Di sana dikatakan apa? Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Besar belum tentu berat, ya kan? Apa ini namanya? Kapas itu 1 ton, itu gede banget. Atau kapas 1 kresek itu besar gitu, tapi dia nggak berat, ya kan? Kapas 1 kresek dengan batu 1 kresek lebih berat mana? Hah? Lebih berat batu ya. Tapi kalau kapas 1 kilo dengan batu 1 kilo, lebih berat? Ya sama aja, tapi pasti besarnya beda. Nah Paulus pada waktu dia ngomong begini, beban yang ditanggungkan atas kami itu begitu besar, tapi juga berat gitu. Sudah gede terus berat lagi. Lalu Paulus itu dengan kerendahan hati dia ngomong begini, sehingga kami itu telah putus asa juga akan hidup kami. Bapak Ibu kalau melihat di konteksnya ini, Paulus itu seolah-olah ngomong begini, sudahlah kami itu mau berhenti ya.
Sudahlah Tuhan, pelayanan kami itu begitu berat, kami itu putus asa. Paulus pernah putus asa. Nah, putus asa itu sesuatu yang normal Bapak Ibu. Jangan pernah bilang, wah kalau pelayanan jangan ya. Jangan pernah stres, jangan pernah putus asa. Paulus pernah gitu. Tapi sekali lagi yang terpenting itu bagaimana menyikapinya gitu. Kita ini kan bukan robot yang diprogram ya. Manusia itu tetap sesuatu yang normal. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita putus asa. Supaya apa? Kita itu ingat bahwa kita itu lemah. Bapak Ibu kalau pelayanan dan tidak pernah menghadapi tantangan. Pelayanan mulus terus tanpa ada satu halangan. Itu ada kecenderungan hati-hati jatuh di dalam dosa apa? Kesombongan. Dosa yang lain apa? Tidak pernah berharap kepada Tuhan. Kenapa? Wong pelayanannya lancar semua kok. Pelayanannya mulus semua kok. Enggak ada halangan, ngapain datang sama Tuhan? Ngapain sujud kepada Tuhan untuk minta pertolongan? Semuanya baik. Nah itu ada bahayanya di situ. Makanya Paulus mengatakan kami itu putus asa. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya dia datang kepada Tuhan. Sekali lagi ada kalanya Tuhan itu mengizinkan pergumulan. Supaya kita itu sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Siapa sih di tempat ini yang pernah melakukan seperti itu? Pada waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh ternyata kita ditolak. Ternyata kita diabaikan. Ternyata kita tidak dihiraukan. Ternyata orang tidak melihat kita. Ternyata kita disalahpahami. Kita sudah melakukan kebenaran. Kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti firman Tuhan katakan. Kita sudah melayani dengan segenap hati tetapi tetap ditolak. Pernah kita mengalami seperti itu lalu kita sujud kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Saya dulu ingat Bapak Ibu. Pada waktu dulu saya di tempat pelayanan yang lama. Saya mungkin juga pernah cerita. Waduh difitnah. Disingkirkan, semua isu gosip itu tersebar, viral pada waktu itu. Dalam hati, aduh kenapa Tuhan? Tuhan mengizinkan seperti ini. Satu ketika pada waktu doa pagi saya datang ke gereja. Pada waktu jemaat belum datang. Itu di tempat pelayanan saya itu ada mimbar begini. Terus di belakang mimbar itu ada satu tempat. Saya tersungkur di situ, saya sujud, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan kenapa ini Tuhan izinkan? Tapi pada momen-momen seperti itu, pada waktu saya nangis, Tuhan kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Ini berat Tuhan. Pada waktu saya nangis, pada waktu saya serahkan, justru pada waktu itu saya merasakan ada kedamaian. Seolah-olah Tuhan memberikan, kamu ingat ya, kamu itu lemah. Kamu ingat, kamu itu tidak sempurna. Justru Tuhan izinkan seperti itu. Saya bisa bergantung harap sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau sedang mengalami pergumulan bersyukur. Sebetulnya mungkin. Tuhan menginginkan kita untuk kita kembali kepada Dia. Tuhan menginginkan kita untuk kita berserah pada Tuhan. Hati-hati kalau Bapak Ibu di dalam apapun. Pekerjaan, pelayanan, rumah tangga. Lancar semuanya tanpa halangan. Hati-hati. Kecenderungannya sombong, kalau tidak sombong lupa sama Tuhan. Pekerjaan semua sudah baik. Semua sudah oke. Ngapain butuh Tuhan? Wah aku bisa melakukan dengan baik. Ngapain datang sama Tuhan? Toh aku juga sudah bisa melakukan ini. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Mungkin Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi. Supaya kita ini bergantung harap kepada Tuhan. Nah pada waktu Paulus mengalami hal seperti itu. Dia tidak tawar hati. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Bukan karena dia kuat Bapak Ibu. Bukan karena dia kuat. Dia sendiri pernah namanya tadi dikatakan putus asa. Dia pernah mengatakan aku lemah. Itu di dalam pasal 12 ayat 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Tetapi alasan dibalik semangat Paulus yang begitu kuat sekali lagi adalah ya kemurahan Allah itu. Allah itu yang memberikan kemurahan, memberikan pengampunan adalah Allah yang sama yang menyediakan pertolongan. Itu yang dipahami, yang dipegang oleh Paulus. Tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan. Kemurahan itu tadi Bapak Ibu. Anugerah itu tadi yang membuat kuat. Bukan kita. Tetapi ketika kita mengingat akan Allah itu. Makanya tidak ada tawar hati di situ. Lalu yang kedua, bukan hanya dia tetap melakukan itu, tetapi dia juga melayani dengan ketulusan.
Bukan hanya dia tekun, tetapi dia juga mengerjakan dengan benar. Ada ketulusan di sana. Bapak Ibu, tantangan yang berat di dalam pelayanan seringkali itu kan menggoyahkan integritas banyak orang ya. Tadi seperti saya katakan, beberapa orang kalau menghadapi tantangan itu akhirnya apa? Kompromi. Kebenarannya ditinggalkan. Ya sudahlah, dia ini kan donatur terbesar di gereja ini. Ya kalau dia melakukan dosa ya jinnya aja lah. Daripada kita tegur nanti dia motong ya apa. Dia ini orang yang terpenting di gereja ini. Gereja ini kalau nggak ada dia, wah nggak mungkin operasionalnya jalan. Ingat, kursi siapa yang belikan? AC siapa yang belikan? Bahkan gedung ini milik siapa? Milik dia. Nah kalau dia melakukan kesalahan, ya sudahlah. Nanti kalau kita menegur, kita menyatakan kebenaran, ya kalau gerejanya nggak diminta. Kalau gereja diminta, kita ibadah di mana coba? Mungkin beberapa orang ada kompromi seperti itu. Tetapi Paulus di sini dikatakan dia itu tetap melayani dengan ketulusan. Paulus menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya. Tetapi kami menolak, di situ dikatakan segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Jadi menolak di situ itu benar-benar itu terputus, nggak mau. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang memalukan itu. Dia nggak mau. Kalau Bapak Ibu membaca itu kata yang digunakan itu sama ya di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Lalu juga ayat 10, pasal 10 ayat yang ketiga itu sama. Memberikan satu penolakan yang tegas. Kalau enggak ya enggak. Kalau dia mengatakan menolak semua perbuatan yang tersembunyi yang enggak baik. Dia tidak melakukan itu. Dan tindakan ini dikasih keterangan itu dalam 3 hal. Ya. Menolak perbuatan tersembunyi. Ini dikatakan menolak perbuatan tersembunyi. Itu ada beberapa contohnya. Paulus memberikan yang pertama, menolak perbuatan yang tersembunyi itu berarti tidak berlaku licik. Ayat yang ke-2b. Tidak berlaku licik. Secara hurufiah bagian ini berarti tidak berjalan di dalam kelicikan. Kelicikan. Ini kalimat atau kata yang sering kali muncul dan ditujukan kepada perbuatan iblis. Perbuatan iblis. Perbuatan iblis, contohnya misalkan perbuatan iblis yang memakai ular untuk memperdaya manusia pada waktu itu. Nah, kata ini juga dipakai untuk kelicikan ahli Taurat, para imam yang ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan begitu. Jadi Lukas 20 ayat 23 itu kan Tuhan Yesus ditanya gitu ya. Itu nanti kalau jawab salah, nggak dijawab juga salah. Itu pertanyaan yang menjebak. Tapi Tuhan Yesus karena dia Tuhan dengan segala hikmatnya dia bisa menjawab. Dan ahli Taurat tidak bisa memiliki alasan untuk menyalahkan. Ya. Kelicikan para pengajar sesat, Efesus 4 ayat 14 itu juga sama. Kelicikan di sana. Jadi itu berbicara tentang sesuatu yang memperdaya orang. Sesuatu yang membuat orang itu akhirnya terjatuh. Itu kelicikan. Nah, Paulus tidak mempergunakan tidak mengerjakan pelayanannya itu untuk itu. Walaupun dia banyak tantangan, tetapi dia tulus, dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak berusaha mencari kambing hitam. Karena semua kambing warnanya putih waktu itu. Enggak ya. Enggak. Kasihan kambing hitam itu. Selalu disalahkan. Dia tidak mencari itu. Dia tidak melakukan sesuatu yang licik supaya orang itu terjatuh. Beberapa orang biasanya kalau terdesak, kalau dia itu misalkan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Salah satu yang dilakukan itu selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang. Betul kan? Kenapa kamu begitu? Oh iya dia itu loh. Coba kalau enggak dia melakukan itu. Ya aku enggak seperti ini. Begitu. Benar atau betul? Kayak waktu Hawa. Hawa ditegur Tuhan itu jawabannya itu kan menohok banget. Langsung menyalahkan Tuhan dan menyalahkan manusia. Pintar kan Hawa waktu. Kenapa kamu melakukan itu?
Ya karena Tuhan yang menempatkan dia di sampingku gitu. Itu jadi kayak itu jawabannya Adam ya. Karena Tuhan menempatkan dia si Hawa di sampingku. Jadi seolah-olah ya yang salah Tuhan, kenapa menempatkan dia di sampingku gitu. Jadi bukan seperti itu. Dia tidak mencari kambing hitam. Lalu juga tidak memalsukan firman Allah begitu ya. Tidak memalsukan firman Allah. Kalau kita melihat memalsukan itu maknanya itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang keliru. Ya. Mengubah sesuatu yang benar itu menjadi sesuatu yang keliru. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan itu memfitnah. Kata yang sama itu memfitnah atau membujuk. Nah, kalau ini dikaitkan dengan pelayanan, secara khusus pelayanannya Paulus ya, karena Paulus kan memberitakan firman. Jika dikaitkan dengan firman Tuhan, kata tidak memalsukan firman Allah itu mengarah kepada apa? Penyalahgunaan firman demi mencapai tujuan tertentu yang tidak baik. Penyalahgunaan firman demi mencapai sesuatu yang tidak baik. Kalau kita jujur ya, wah ini adalah salah satu kelemahan beberapa hamba Tuhan. Banyak sekali. Bahkan kadang-kadang saya pun sebagai hamba Tuhan itu tergoda untuk mempergunakan firman sebagai satu alasan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, contoh yang paling gampang aja lah, yang paling simple itu mengenai misalkan persembahan. Ya kan? Saya yakin di sini pernah lah mendengar ya beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, saudara harus memberi, kalau tidak memberi nanti Tuhan tidak berkati. Firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Waduh, memutar balikkan. Ya, dipaksa. Orang itu dipaksa untuk memberikan persembahan. Gitu. Tapi sebetulnya kan memberikan persembahan bukan karena paksaan. Betul ya? Memberikan persembahan itu kan karena kita memiliki ucapan syukur gitu kan. Memberikan persembahan itu kan bukan karena kita mengharapkan sesuatu seperti yang dijanjikan oleh hamba-hamba Tuhan. Suatu ketika ada seorang jemaat datang, tanya kepada seseorang. Wah saya ini benar-benar kecewa. Kenapa gitu? Temannya yang didatangi ini, kenapa? Iya, saya ini sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi usahaku yang gak maju-maju, gak lancar-lancar. Rasanya Tuhan gak memberkati saya. Padahal aku sudah memberikan banyak persembahan. Lalu temannya yang didatangi ini tanya. Loh, kata siapa? Kamu memberi persembahan. Lalu nanti kamu akan diberkati. Perpuluhan akan berlipat-lipat ganda. Lalu yang datang ini jawab. Ya itu kata pendetanya. Kata pendetaku seperti itu. Lalu teman yang didatangi ngomong. Ya itu yang salah pendetamu. Yang salah pendetamu bukan kamu. Bukan juga firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang salah pendetamu mengubah firman Tuhan, ya, mengubah menjadi sesuatu yang keliru untuk apa? Kepentingan dirinya sendiri. Nah ini yang dimaksud di dalam bagian ini, tidak memalsukan firman Allah. Berapa kali Paulus pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, dia selalu ngomong, apa yang aku terima dan apa yang aku pelajari, itu yang aku sampaikan, yaitu Injil yang murni. Yang tulus tentang Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Nah ini dia tidak mempergunakan, memalsukan. Lalu juga di situ dikatakan menolak perbuatan yang tersembunyi berarti membuka diri untuk diuji. Nah terjemahan di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah ini kesannya ada satu tindakan ya, yang dilakukan menyerahkan diri dan siap dikoreksi begitu. Tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan begini. Tetapi di dalam pengungkapan kebenaran kami menunjukkan diri kami pada setiap hati nurani manusia di hadapan Allah. Jadi
Paulus itu ingin mengatakan begini di dalam ayat yang kedua bagian C ini. Begini, dia itu seolah-olah ngomong begini. Aku ini ya, melayani dengan ketulusan, menyatakan kebenaran itu di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Ketulusan Paulus bukan hanya di depan manusia atau pada hati nurani manusia. Bukan hanya di depan manusia, tetapi sekaligus di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ya. Di hadapan Allah. Bapak Ibu, dari bagian ini kita belajar begini. Kadang-kadang kita itu bisa terlihat cukup baik dan terbuka di hadapan manusia. Kadang-kadang kita ini bisa terlihat, wah dia nice ya, bagus. Wah senyumnya itu, wah kalau ketemu itu ya sama dia itu rasanya nyaman, seneng begitu karena senyumnya membuat semangat. Kata-katanya penuh dengan motivasi, dia orang yang baik, yang begitu care, begitu perhatian. Itu di hadapan hati nurani manusia bisa seperti itu. Tapi di hadapan Allah, benar gak dia bisa melakukan seperti itu? Jangan-jangan dia itu hanya sebatas SOP aja, standar operasionalnya. Ya memang begitu. Tapi kalau dibalik itu, benar gak dia dengan tulus hati? Enggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita ini terlihat cukup baik di hadapan manusia. Tetapi kita ini di hadapan Allah, kita ini tidak bisa menyembunyikan kebobrokan kita, Bapak Ibu. Ya, di hadapan manusia kita bisa memberikan alasan-alasan yang teologis yang masuk akal. Ketika kita melakukan kesalahan misalkan, kita mungkin bisa mengutip ayat-ayat tertentu untuk membenarkan kita. Kita bisa memberikan penjelasan yang begitu panjang lebar dan itu memang masuk akal. Tapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menyembunyikan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Makanya ada satu pujian itu yang sangat baik ya. Saya suka pujiannya kurang lebih begini. Ujilah aku Tuhan. Terus cobalah aku Tuhan, selidiki dan apa? Dan lihat hatiku. Itu satu pujian yang menurut saya itu membutuhkan keberanian loh. Kadang-kadang kita itu baik di hadapan orang. Tapi pertanyaannya, kita berani diuji gak di hadapan Tuhan? Kita pada waktu menyanyikan selidikilah aku Tuhan. Atau pujian yang lain, selidikilah akan aku. Ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Itu pujian kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Berarti kita itu siap. Tuhan itu mengoperasi isi hati kita. Semua dibongkar ini loh kebobrokanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, saya benar-benar juga merasa, wow. Kadang-kadang saya juga terjatuh di dalam hal itu loh. Kadang-kadang saya juga terjatuh pada waktu di hadapan manusia. Begitu nice. Begitu senyum. Tapi di balik semua itu ada hati yang penuh dengan kebencian. Di balik semua itu ada hati yang tidak dengan ketulusan. Di dalam bagian ini sekali lagi, Paulus dia berani terbuka. Bukan hanya di hadapan manusia, di depan hati nurani manusia, tapi juga di hadapan Allah. Makanya di dalam 2 Korintus dia mengatakan begini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting itu hati kita. Yang paling penting, yang paling perlu diuji itu adalah hati kita. Hati kita benar gak di hadapan Tuhan? Makanya pemazmur juga mengatakan, Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Itu yang seperti tadi pujian yang kadang-kadang kita nyanyikan tadi ya. Betul ya?
Nah Bapak Ibu, ketulusan Paulus di dalam pelayanan bukanlah sesuatu yang mudah. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak godaan. Ada banyak hal yang menentukan sikap, yang membuat sikapnya ini seperti apa. Tetapi sekali lagi Paulus bisa bertahan. Dan pertanyaannya kenapa dia mampu melakukannya? Sekali lagi itu karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah. Dia bisa mengingat bagaimana Kristus yang telah melakukan semuanya itu. Kalau kita melihat kehidupan Kristus, apa sih yang kita alami di dalam pelayanan yang tidak pernah dialami oleh Kristus? Coba. Sesuatu yang menyakitkan di dalam diri kita. Coba ingat, apa itu? Coba ingat peristiwa itu. Menyakitkan seperti apapun itu, coba ingat. Yang tidak pernah dirasakan oleh Kristus. Ada satu hal yang belum pernah kita rasakan yang Kristus pernah rasakan begitu hebat. Yaitu pada waktu dia mati di atas kayu salib, dipaku. Pada waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu kesakitan situasi. Ada beberapa orang mengatakan, hal yang paling menakutkan, paling menyakitkan, yang paling heroik, yang paling parah Yesus alami adalah pada waktu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dialami oleh Kristus untuk kita, Bapak Ibu. Sebagai penutup, Kristus itu menyediakan teladan sempurna tentang ketahanan, ketulusan di dalam pelayanan. Dia tidak menyerah dengan semua penderitaan sampai dia menyelesaikan semuanya dengan berkata, sudah selesai, sudah selesai. Seberat apapun tantangan kita Bapak Ibu, mari kita belajar akan hal ini. Sebagai manusia wajar kita putus asa, wajar kita mengalami sesuatu yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa, kenapa. Tetapi biarlah alasan kemurahan Allah itu menjadi kekuatan kita. Pada waktu kita mengikut Tuhan, pada waktu kita menjadi orang Kristen, ada banyak tantangan juga dari luar. Godaan-godaan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Godaan-godaan untuk kita ini meninggalkan Tuhan. Tawaran yang begitu indah, ada banyak itu. Tapi mari kita mengingat kemurahan Tuhan. Pada waktu dia mengatakan, sudah selesai. Itu untuk kita. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita rasakan? Penderitaan seperti apa yang tidak pernah Kristus alami? Coba kita melihat di dalam diri kita. Apa sih yang belum pernah Kristus berikan dan kerjakan buat kita? Dan kita akan menemukan tidak ada. Kristus pernah lakukan semuanya. Dia menyediakan keteladanan yang sempurna. Di dalam kemurahan Allah, Kristus telah mati bagi kita. Pertanyaannya, kamu mau setia enggak? Mau melayani Tuhan enggak? Mau memberikan diri untuk Tuhan enggak? Pertanyaannya, bagaimana kita meresponinya? Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Karyamu menjadi alasan untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Tetap kuat mengikut Engkau. Tidak tawar hati pada waktu kami melayani Engkau, bahkan kami mengikut Engkau. Ketika kami menjadi orang Kristen, ketika kami menjadi orang percaya, biarlah kebenaran itu, kemurahan itu menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk kami tetap setia. Secara manusia ada banyak hal yang mungkin kami hadapi. Tidak enak, tidak dihiraukan, difitnah, diabaikan, diremehkan, tidak dianggap. Tetapi Tuhan, kami memiliki keyakinan kemurahan itu yang menjadi alasan kami untuk kami tetap melayani. Kemurahan-Mu bagi kami itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya
Engkau tidak meninggalkan kami. Kami yakin bahwa Engkau yang memanggil kami, Engkau juga yang akan menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke liturgi. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan, baik itu melalui amplop yang sudah kami sediakan, nanti saudara berikan atau masukkan di dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di belakang. Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui transfer ataupun melalui scan kris yang tertera di layar. Untuk mempersiapkan persembahan, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REC, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Cathy Music Worship Conference in partnership with Wow Ministry and REC Hub. Sing Global 2024 Surabaya, The Song of the Bible. Konferensi ini mengajak kita menyelami nyanyian-nyanyian Alkitab bersama orang percaya dari seluruh dunia. Mari bergabung untuk menemukan kembali kekuatan dan keindahannya. Sabtu 2 November 2024 pukul 10 hingga 4 sore di Reform Exodus Community Galaxy Mall REC Hub. Biaya registrasi sebesar 100.000 termasuk snack dan songbook PDF. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Puji Tuhan, kebutuhan dana untuk pembersihan lahan rencana SMP Kristen Exodus Sorong sudah lunas dibayarkan. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini dibutuhkan dana sekitar 200 juta untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD dan mes guru. Dan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Edwin dari REC-GM. Saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya di pemuritan REC. Jujur awalnya saya tidak begitu berminat mengikuti MSK, tapi di satu titik saya dan istri terdorong dan berpikir, mau sampai kapan kami hanya sebagai simpatisan di REC ini? Akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti MSK. Banyak hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti MSK dan DG1. Salah satunya untuk memperkuat dasar teologi dan doktrin kekristenan saya. Saya juga belajar untuk meresponi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang Injil. Jujur perubahan ini sangatlah sulit, dan saya pun masih berproses sampai saat ini. Dan tentang camp-camp, awalnya saya berpikir, untuk apa saya mengikutinya? Karena saya rasa tidak ada permasalahan dalam diri saya sampai saya harus mengikutinya. Tapi ternyata ada permasalahan masa lalu saya yang mungkin tidak terlalu besar, tapi ternyata cukup merubah cara pandang saya sampai saat ini. Tapi akhirnya saya diajarkan untuk mengenali dan memproses isi hati saya dan perasaan saya ini dengan cara yang lebih baik. Dan setelah mengikuti semuanya ini, saya disadarkan, apakah hidup saya hanya sekedar dan sebatas pertemuan dengan Kristus? Atau saya siap untuk melayani, dimuridkan, dan memuridkan? Karena kita tahu, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekian sharing dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat REC sekalian. Salah satu filosofi pelayanan yang kita hidupi di tempat ini adalah pertumbuhan rohani bersifat individual tetapi merupakan hasil dari proyek komunal. Itulah sebabnya REC berusaha untuk menghadirkan sebuah perjalanan pemuritan yang semakin hari semakin baik, karena kami yakin bahwa pertumbuhan rohani walaupun bersifat individual tetapi merupakan hasil dari proyek komunal. Berkaitan dengan pengembangan dan perbaikan sistem pemuritan di REC, saya perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, untuk jemaat REK yang mungkin sudah lama beribadah di tempat ini, menjadi bagian penting bahkan sudah mengambil peranan sebagai para pelayan dan pengurus di gereja ini, saya mendorong kita untuk dengan rendah hati dan penuh semangat kita memulai perjalanan pemuritan kita dari awal. Semua hamba Tuhan, semua majelis di tempat ini juga sudah mengulangi semua proses pemuritannya dari awal, dan saya bisa melihat bagaimana mereka bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Karena itu saya mendorong setiap jemaat REK dimanapun Anda berada untuk memulai proses pemuritan ini. Sekali lagi dari awal, bagi yang belum pernah mengikuti MSK, belum pernah mengikuti DG1. Yang kedua, masih berkaitan dengan jemaat REK yang lama. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah memutuskan untuk berpindah dari satu cabang REK ke cabang yang lain, saya sangat mendorong kita untuk berpamitan dengan gembala lokal yang lama, sekaligus memberitahukan secara resmi kepada gembala lokal yang baru, supaya saudara bisa diperhatikan pertumbuhan rohani pergumulan saudara dengan lebih baik. Dan kalau saudara belum mengikuti MSK dan DG1, sama seperti poin yang tadi, saya mendorong kita untuk memulai perjalanan kita dari nol juga, supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Yang ketiga, bagi simpatisan REK yang ingin menjadi jemaat REK, saya ingin menginformasikan bahwa mulai tahun depan bulan Februari, Mengapa Saya Kristen akan diadakan secara onsite di seluruh cabang REK, akan diadakan secara serentak dan juga secara onsite diatur oleh gereja lokal masing-masing. Yang keempat, berkaitan secara khusus dengan jemaat REK yang merencanakan untuk menikah tahun depan. REK telah memutuskan bahwa pemberkatan pernikahan bukan hanya didahului dengan konseling pranikah, tetapi juga dengan MSK dan DG1. Mengapa keputusan ini diambil? Karena kami berpikir bahwa sangat sulit, hampir mustahil bagi sebuah pasangan untuk mencerminkan Injil di dalam pernikahan mereka kalau mereka tidak tahu apa itu Injil, seperti yang kita pelajari di MSK, dan tidak terbiasa untuk menghidupi Injil sebagaimana yang kita lakukan di dalam DG yang pertama. Jika ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara mau tanyakan, terutama bagi mereka yang sudah terlanjur mendaftar untuk pemberkatan nikah di awal semester tahun depan, silakan menghubungi gembala lokal masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari jemaat kita mendoakan dan juga mendukung discipleship group yang saat ini sedang berjalan di gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tergabung dalam discipleship group, mari dapat mengikuti MSK Mengapa Saya Kristen yang kembali dibuka pendaftaran di link berikut ini. Camp Gap Gospel and Pain Angkatan 2B akan diadakan pada 25 hingga 28 Desember 2024 di Hotel Permata Biru, Trawas. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan DG1, mari bergabung mendaftarkan diri di link berikut ini, terakhir tanggal 31 Oktober. Akan diadakan ibadah penabisan 13 hamba Tuhan, penginjil dan pendeta REK Indonesia, Rabu 30 Oktober 2024 pukul 6 di REK Nginden. Bagi jemaat yang ingin menghadiri ibadah, silakan dapat mendaftar di link berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama berkaitan dengan pentahbisan 13 hamba Tuhan REK Indonesia pada hari Rabu nanti. Silakan Bapak Ibu yang akan menghadiri acara ini terbuka untuk seluruh jemaat, namun harus daftar terlebih dahulu melalui link yang sudah disediakan ya. bit.ly daftar penahbisan. Lalu yang berikutnya adalah ada satu acara yang sangat menarik yang menurut saya kita harus mengikutinya berkaitan dengan politik yang ada di Indonesia yang kadang-kadang membuat kita bingung. Nah, bagaimana sudut pandang dari Injil terhadap politik yang ada. Nah, seminar online yang dilaksanakan oleh Grami, Gospel and Politics, Bapak Ibu bisa mengikutinya pada hari Jumat 1 November pukul 19 sampai selesai. Silahkan mendaftar terlebih dahulu melalui link yang sudah disediakan ini ya. Lalu yang berikutnya kami mengucapkan selamat untuk Michael Ho dan Diana yang kemarin sudah diberkati di dalam pernikahan kudus. Kita terus berdoa supaya keluarga baru ini terus ada di dalam tangan dan kasih Tuhan, mereka menjadi keluarga yang diberkati. Lalu yang berikutnya, gereja juga akan memberkati rencana pemberkatan terhadap Saudara Michael Kevin Dai dan Brenda Santoso
pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 2. Dan ini menjadi pemberitaan bagi kita semuanya, bila ada keberatan bisa disampaikan. Bila tidak ada, akan dilanjutkan pemberkatan ini. Dan yang terakhir, Exo Youth hari Sabtu yang akan datang akan membahas Sola Gracia. Silakan teman-teman yang masih muda bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan mereka. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Saya mempersilakan angkat tangan. Bila mana tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami memberi ucapan syukur bagi Engkau. Kami menyerahkan, biarlah Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang sudah memberikan, Engkau memberkati semua pengurus yang mengelola. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan untuk Yayasan Grami. Kami menyerahkan untuk seminar Injil dan Politik yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 November. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat kepada pembicara di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga peserta juga boleh diterahkan, mereka boleh melihat dari kacamata Injil bagaimana menyikapi politik yang ada di Indonesia ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap orang yang terlibat, para panitia, para volunteer yang mengatur acara ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Yayasan Grami, setiap orang yang sudah memberikan donasi untuk yayasan ini. Biarlah Engkau juga memberkati di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk acara GT Music Worship yang akan dilaksanakan pada 2 November nanti. Biarlah semua persiapan yang sudah dikerjakan Tuhan memberkati sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Banyak orang dapat mengikuti acara ini dan menemukan kekuatan dan keindahan di dalam nyanyian-nyanyian Alkitab dan bagaimana firman Tuhan menuntun dan menyegarkan setiap persekutuan mereka dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami menyerahkan doa, ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya engkau akan meninggalkan tempat ini. Biarlah kuasa dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat, kiranya Allah Bapa yang akan memberikan kekuatan, berkat dan rahmat-Nya bagi engkau. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus juga hadir di dalam hidupmu yang akan menolongmu, menyertai dan memimpinmu. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal biarlah dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya.